Di bawah mandat PBB, Kopassus terus amankan perbatasan Lebanon dari serangan militer Israel. Dalam misi yang penuh tantangan dan risiko tinggi, Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di perbatasan Lebanon-Israel di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak disetujuinya resolusi PBB untuk memperkuat keamanan di kawasan ini, Kopassus telah menunjukkan keahlian dan dedikasi luar biasa dalam menangkal ancaman yang datang, khususnya dari serangan militer Israel. Mandat PBB yang diberikan kepada Kopassus mencakup tugas utama untuk menjaga perdamaian, melindungi warga sipil, dan mencegah eskalasi konflik di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel yang sering disebut sebagai Blue Line. Kawasan ini telah lama menjadi titik rawan konflik antara kelompok-kelompok militan Lebanon seperti Hizbullah dan Angkatan Bersenjata Israel. Sejak diterjunkannya pasukan Kopassus ke Lebanon, mereka telah menjadi bagian dari United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL, sebuah pasukan penjaga perdamaian internasional yang bertugas untuk mengawasi gencatan senjata dan membantu memastikan bahwa wilayah perbatasan tetap damai. Meski demikian, ketegangan di kawasan ini tetap tinggi, dengan insiden sporadis yang melibatkan serangan lintas perbatasan oleh militer Israel. Kopassus, dengan reputasinya yang dikenal sebagai salah satu pasukan elit terbaik di dunia, terus menunjukkan kapasitasnya dalam situasi yang serba tidak menentu. Dengan disiplin militer yang tinggi dan kemampuan taktik yang unggul, mereka berhasil menghadapi berbagai ancaman keamanan yang muncul dari serangan Israel. Dalam beberapa insiden baru-baru ini, militer Israel dilaporkan melancarkan serangan udara ke wilayah Lebanon sebagai respons terhadap dugaan aktivitas militan. Namun, dengan penempatan strategis pasukan Kopassus di area tersebut, serangan-serangan ini berhasil diantisipasi dan dicegah dari kawasan penduduk sipil. Pasukan elit Indonesia ini telah menyiapkan berbagai strategi untuk mempertahankan wilayah perbatasan, mulai dari patroli rutin hingga operasi intelijen yang canggih untuk mendeteksi pergerakan musuh. Selain itu, Kopassus juga berperan dalam mengamankan pos-pos penting dan jalur komunikasi di wilayah tersebut, sehingga meminimalisir risiko terjadinya infiltrasi oleh pihak-pihak yang ingin memperburuk situasi. Misi di Lebanon bukan tanpa tantangan. Selain kondisi geografis yang sulit dengan pegunungan terjal dan hutan lebat, Kopassus juga harus menghadapi ketegangan politik di kawasan. Ketidakstabilan situasi politik di Lebanon ditambah dengan pengaruh kuat kelompok-kelompok militan lokal menambah kompleksitas dari misi ini. Meski begitu, Kopassus tetap teguh dalam menjalankan tugas mereka, mengutamakan perdamaian dan keamanan warga sipil setempat. Dalam upaya menjaga perdamaian, mereka juga bekerja sama erat dengan pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara lain di bawah bendera PBB, menjalin komunikasi intensif dengan komunitas lokal, serta memastikan bahwa bantuan kemanusiaan terus mengalir ke wilayah-wilayah yang terdampak oleh konflik. Komitmen Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional di bawah PBB menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang mendukung perdamaian global. Dengan menempatkan pasukan terbaiknya, Indonesia memperkuat posisinya sebagai aktor penting dalam menjaga keamanan dunia. Sementara itu, PBB memuji kontribusi yang dilakukan oleh pasukan Kopassus. Peran mereka dalam misi UNIFIL dinilai sangat efektif,
dalam menjaga stabilitas dan mencegah konflik yang lebih besar di perbatasan Lebanon-Israel. Dengan keberanian dan profesionalisme yang tinggi, pasukan Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka mampu beroperasi di bawah tekanan besar dan ancaman serius. Kehadiran Kopassus di Lebanon di bawah mandat PBB merupakan contoh nyata dari dedikasi Indonesia dalam menjaga perdamaian global. Di tengah ancaman serangan militer Israel dan ketegangan yang terus meningkat, Kopassus tetap teguh dalam menjalankan tugasnya, melindungi perbatasan Lebanon dan memastikan stabilitas kawasan tersebut. Dengan dukungan penuh dari PBB dan komunitas internasional, misi ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap terciptanya perdamaian abadi di Timur Tengah. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akhirnya angkat bicara setelah kabar mengejutkan beredar mengenai 10 anggota pasukan elit Israel yang dilumpuhkan dalam operasi rahasia oleh pasukan khusus TNI Angkatan Darat Indonesia, Kopassus. Insiden tersebut memicu spekulasi global terkait ketegangan diplomatik yang mungkin memanas di antara kedua negara. Dalam konferensi pers yang diadakan di Kementerian Pertahanan Israel, Netanyahu menyampaikan rasa keprihatinan dan kekecewaannya terhadap insiden tersebut. Ia menggambarkan peristiwa ini sebagai tindakan yang tidak terduga, yang dapat merusak upaya diplomasi yang telah berlangsung. Pasukan kami adalah bagian dari misi keamanan internasional dan tidak pernah berencana untuk berkonflik langsung dengan pihak manapun, termasuk Indonesia, ujar Netanyahu dalam pernyataannya. Kami sedang meneliti rincian insiden ini dengan cermat dan bekerja sama dengan mitra internasional untuk memastikan bahwa hal ini tidak memicu eskalasi lebih lanjut. Berdasarkan laporan yang belum dikonfirmasi, pertempuran tersebut terjadi di sebuah wilayah yang dirahasiakan, diyakini berada di salah satu negara di Timur Tengah yang sedang bergolak. Tim kecil pasukan elit Israel sedang menjalankan misi pengintaian ketika mereka terlibat konfrontasi dengan pasukan Kopassus. Sumber-sumber intelijen menyebut bahwa Kopassus, yang dikenal dengan kemampuan tempurnya yang sangat terlatih, berhasil melumpuhkan 10 anggota pasukan elit Israel tanpa korban jiwa. Kopassus, yang memiliki reputasi internasional sebagai salah satu pasukan khusus paling tangguh di dunia, dikabarkan terlibat dalam operasi rahasia yang bertujuan menjaga stabilitas kawasan dan mencegah konflik lebih lanjut. Insiden ini segera mendapat perhatian global, terutama di kalangan pengamat militer. Banyak yang menilai bahwa bentrokan ini merupakan bentuk ketegangan tak terduga antara kedua negara yang sebenarnya tidak memiliki sejarah permusuhan langsung. Sementara itu, para ahli politik memperingatkan agar insiden ini tidak dijadikan alasan untuk memperburuk hubungan diplomatik yang telah terjalin dengan baik selama ini. Pemerintah Indonesia sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Namun, menurut beberapa sumber, operasi yang melibatkan Kopassus tersebut adalah bagian dari upaya internasional untuk mengamankan kawasan konflik yang sedang memanas. Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak berniat untuk memperpanjang konflik ini dan berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi.